Siapa di sini yang pernah mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut? Eits, tapi jangan sampai salah. Nenek moyang bangsa Indonesia bukanlah seorang pelaut, melainkan seorang petani. Yap, kalian gak salah denger kok. Mayoritas penduduk bangsa Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Bahkan, pekerjaan tersebut diwariskan hingga ke anak cucu mereka loh. Pertanian telah menjadi sektor yang mendominasi di negara ini. Lahan yang subur dan didukung oleh sumber daya manusia pertanian yang produktif menghantarkan pertanian sebagai pilar perekonomian yang tangguh. Lahan pertanian yang subur memang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, namun sifatnya tidak abadi. Buktinya, kini bisa kita jumpai di lapangan, lahan pertanian tidak 100% dalam kondisi baik-baik saja. Berkurangnya tingkat kesuburan tanah menjadi contoh dari masalah yang timbul di lahan pertanian. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak penyebabnya apa saja? Belum pada tahu kan? Yuk kita kepoin bareng-bareng. Banyak hal yang dapat memicu berkurangnya tingkat kesuburan tanah. Salah satunya adalah penggunaan pestisida kimia yang tidak terkontrol. Petani di Indonesia sering sekali menggunakan pestisida kimia untuk memberantas organisme pengganggu tanaman mereka. Petani Indonesia dan pestisida kimia seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai pestisida kimia, lebih baik yuk kita kenalan dulu dengan pestisida kimia. Nah, seperti apa sih pendapat orang-orang mengenai pestisida kimia itu? Yuk disimak! Menurut saya, sebagai mahasiswa pertanian, pestisida kimia merupakan langkah terakhir yang dapat digunakan ketika semua usaha dalam pembasmian organisme pengganggu tanaman tidak berhasil. Namun tentunya penggunaan pestisida kimia ini akan berdampak pada lingkungan dan berpengaruh kepada keberlanjutan pertanian di masa depan. Rayap, bulat untuk menyemprot tanaman hias maupun sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua jenis tanaman bisa. Tanaman apa aja yang penting untuk membasmi penyakit tanaman aja. Jadi, pestisida menurut aku merupakan suatu zat yang memiliki tekstur padat ataupun cair, dan kalau misalnya padat itu biasanya bentuknya kayak serbuk yang digunakan untuk mengendalikan atau membasmi hama dan gulma yang bersifat merusak tanaman. Biasanya nih, kalau misalnya banyak kita temui di pasaran, itu pestisida yang berasal dari bahan-bahan kimia, sehingga penggunaannya itu harus dikurangi dan disesuaikan dengan dosis yang dianjurkan. Dapat kita lihat sebagian besar masyarakat sudah tidak asing lagi dengan pestisida. Masing-masing dari narasumber telah memberikan perspektifnya mengenai pestisida, mulai dari pengertian, manfaat, hingga dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida. Agar tidak salah kaprah, yuk kita lanjut ke tayangan berikut ini. Mayoritas petani akan merasa insecure apabila ia mengalami gagal panen, sehingga 78% petani dengan budidaya tanaman pangan, 90% petani dengan budidaya hortikultura, dan 52% petani perkebunan akan rutin menggunakan pestisida, terlebih khusus pestisida kimia. Terkadang, pengaplikasian pestisida dilakukan sebagai upaya pencegahan, padahal tanaman mereka belum terkena serangan dari OPT. Berbagai macam merek, warna, tekstur, dan lain sebagainya ditawarkan oleh pengusaha pestisida di lapangan. Saat ini, pestisida kimia masih menjadi primadona karena mudah dan cepat menjadi dua hal yang digemari oleh petani. Eits, ternyata ada pestisida yang aman loh, kira-kira apa ya? Yaps, bener banget, pestisida nabati. Yuk mari kita buat pestisida nabatinya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan meliputi cobek, baskom, mangkok kecil, sendok, pisau, alat semprot, dan botol. Bahan yang digunakan meliputi air,
merica, ketumbar, jahe, kunyit, dan serai. Selanjutnya, bahan seperti jahe, kunyit, dan serai dipotong-potong untuk memudahkan proses penghalusan. Kemudian, jika semua bahan sudah terpotong, tambahkan merica dan ketumbar masing-masing 1 sendok. Lalu, haluskan menggunakan cobek. Setelah semuanya halus, masukkan dalam baskom dan tambahkan air. Tidak lupa diaduk menggunakan sendok. Setelah tercampur rata, masukkan larutan pestisida ke dalam botol. Dan diamkan botol selama 1 malam. Larutan pestisida yang sudah didiamkan semalam siap digunakan dengan takaran 1/4 dari total volume air pada alat semprot. Dan campur dengan air hingga volume penuh pada alat semprot. Tara! Pestisida nabati siap digunakan pada tanaman buah, hortikultura, dan tanaman hias. Salah satu pestisida organik berasal dari bahan alami seperti tanaman tembakau. Tembakau mengandung zat alkaloid nikotin yang dapat membunuh serangga seperti hama putih, mencegah serangan kutu tanaman, dan mengendalikan hama. Selain itu, pestisida dari tanaman tembakau tidak meninggalkan residu sehingga aman untuk lingkungan. Cara membuat pestisida tembakau ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu direndam semalaman atau direbus. Pengaplikasiannya juga cukup mudah, yaitu dengan cara menyemprotkan pestisida tembakau langsung ke tanaman. Tentunya kami selaku mahasiswa pertanian bersama dengan pemerintah, penyuluh dan juga petani yang sudah teredukasi terus berupaya untuk mewujudkan pertanian organik di Indonesia. Harapannya, dengan penggunaan pestisida nabati ini dapat menjadi batu loncatan untuk mendukung terwujudnya program pertanian organik. Bersama kita bisa. Move on. Ke organik. For better farming, better future. Penasaran ingin mencoba membuat pestisida ini di rumah? Yuk siapkan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan dari sekarang ya. Semangat!